Selamat datang kembali di channel Master Military. Main Battle Tank T-90 adalah tank tempur Rusia generasi ketiga yang mulai beroperasi pada tahun 1993. Tank ini pada dasarnya adalah pengembangan modern dari T-72B dengan menggabungkan banyak fitur yang dimiliki pada T-80U. Awalnya, tank ini disebut sebagai T-72BU, tetapi kemudian diganti namanya menjadi T-90. Pada tahun 2001, India membeli sebanyak 310 tank T-90S dari Rusia. 124 diantaranya telah dikirim lengkap, sementara 186 unit dirakit di negeri Bollywood tersebut. T-90 dipilih karena merupakan pengembangan langsung dari T-72 yang sudah diproduksi oleh India dengan 60% kesamaan suku cadang dengan T-90, sehingga dapat mempermudah pelatihan dan pemeliharaan. Namun sebelum kita mengulas lebih lanjut tentang main battle tank T-90, seperti biasa kita intro dulu. Sejarah pembangunan main battle tank T-90 berasal dari program era Soviet yang bertujuan untuk mengembangkan sebuah main battle tank untuk menggantikan seri T-64, T-72, dan T-80. Platform T-72 lalu dipilih sebagai dasar tank generasi baru ini dengan alasan efektivitas biaya, kesederhanaan, dan juga kualitasnya. Biro Desain Karsev Veneditov diberi tanggung jawab atas pekerjaan desain dan menyiapkan dua proposal tank yang dilakukan secara bersamaan, di mana yang pertama adalah Objek 188 yang nantinya berkembang menjadi T-90, dan yang kedua adalah Objek 187 yang jauh lebih canggih. Namun Objek 187 merupakan suatu proyek yang tidak dipublikasikan karena tingkat kerahasiaan yang tinggi. Pengembangan Objek 188 lalu menghasilkan kendaraan baru yang disebut sebagai T-72BU. Hal tersebut wajar, mengingat ia memang dikembangkan dari main battle tank seri Tu-72. Tu-72BU secara resmi masuk dalam kedinasan pada tanggal 5 Oktober 1992 dan secara bersamaan berganti nama menjadi T-90. Hal itu untuk tujuan pemasaran dan bertujuan untuk menjauhkan tipe baru ini dari varian T-72 yang ada. T-90 diproduksi di pabrik Ural Vagon Zavod dengan produksi yang dilakukan sejak tahun 1993 dan hampir berhenti menjelang akhir tahun 1990-an. Kurang dari 200 tank T-90 dikirim ke Angkatan Darat Rusia sebelum produksinya dilanjutkan pada tahun 2005 dari versi yang ditingkatkan. Namun dengan penutupan permanen jalur pengejaran turut terakhir bekas Uni Soviet yang dimiliki oleh Ukraina, para perancang di Rusia bersama dengan para ahli dari Institut Penelitian Ilmiah Baja Rusia menggunakan data uji coba yang diperoleh dari era Soviet dan berhasil menciptakan turret baru dengan menawarkan peningkatan untuk menarik pembeli asing. India pun mengisyaratkan minatnya pada T-90 sebagai tanggapan atas akuisisi Pakistan atas 320 tank T-84 Ukraina. Persenjataan utama T-90 adalah meriam semut bor 2A46M 125 mm. Meriam ini adalah versi modifikasi dari meriam anti-tank Sprout dan merupakan senjata yang sama yang juga digunakan sebagai persenjataan utama pada tank seri T-80. Meriam tersebut mampu menembakkan amunisi APF-SDS, HFS, dan juga HIFREC. Sementara persenjataan sekundernya adalah senapan mesin berat Kord 12,7 mm dengan jangkauan 2 km dan senapan mesin koaksial PKMT 7,62 mm. Seperti tank Rusia modern lainnya, meriam 2A46M milik T-90 diisi dengan loader otomatis sehingga menghilangkan kebutuhan loader manual di dalam tank dan mengurangi awak hanya menjadi 3, yaitu komandan, penembak, dan pengemudi. Loader otomatis ini dapat membawa 22 peluru siap tembak di karouselnya dan dapat memuat satu putaran dalam 5-8 detik. Sistem kendali tembakan T-90 juga membawa fitur penembakan tempur yang mumpuni, di mana selama uji coba, target lapis baja berat pada jarak hingga 5 km berhasil dihantam oleh tank T-90 saat bergerak hingga kecepatan 30 km per jam
dan memiliki kemungkinan terkena tembakan pertama yang begitu tinggi. Sementara untuk mendukung mobilitasnya, T-90 dibekali dengan penggerak utama mesin diesel V92S, di mana mesin ini sanggup menghasilkan daya sebesar 1000 horsepower. Tetapi pada model awal T-90 masih menggunakan mesin V84MS berdaya 840 horsepower. Dengan mengusung mesin tersebut, Main Battle Tank berbobot 53 ton ini mampu dipacu hingga kecepatan 60 km per jam di medan rata dan 45 km per jam di medan off-road. Dalam perlindungannya, T-90 dibekali dengan zirah baja komposit dan era generasi ketiga kontak 5. Selain itu, ia juga dibekali jammer infrared, granat asap, pelindung nuklir biologi dan kimia atau NBC, serta sistem pemadam kebakaran otomatis. Selama tes yang dilakukan oleh militer Rusia pada tahun 1999, T-90 terkena berbagai amunisi RPG, ATGM, dan APF-SDS. Saat dilengkapi dengan perlindungan era kontak 5, T-90 tidak dapat ditembus. Dalam perkembangannya, T-90 dibuat dalam beberapa varian seperti T-90, T-90K, T-90A, T-90AK, T-90M, T-90S, T-90SK, T-90S Bisma, T-90MS Brem 1M, IMR-3M, MTU-90, BMR-3M, MTU 2020, dan juga UBIM. Selain Rusia, T-90 juga digunakan oleh beberapa negara lain seperti Azerbaijan, Armenia, Irak, Suriah, Turkmenistan, Uganda, Vietnam, dan Yaman. Namun negara pengguna terbesar T-90 di luar Rusia adalah Aljazair dan India, di mana Aljazair mengoperasikan total 572 tank T-90SA dengan pembelian pertama 185 tank, pembelian kedua 187 tank, dan pembelian ketiga berjumlah lebih dari 200 tank yang dikirim pada tanggal 14 Desember 2016. Sementara India saat ini mengoperasikan T-90S Bisma yang dibeli dalam 3 pesanan terpisah. Pada tahun 2001, India membeli 310 tank T-90S. 124 unit dirakit di Rusia, sementara sisanya 186 unit dirakit di India. Kontrak selanjutnya senilai 800 juta US dollar kemudian ditandatangani pada tanggal 26 Oktober 2006 untuk pembelian sebanyak 330 unit T-90S Bisma yang diproduksi di India oleh pabrik Avadi. Kemudian kontrak ketiga yaitu senilai 1,23 miliar US dollar ditandatangani pada Desember 2007 untuk pembelian sebanyak 347 unit T-90M. Secara keseluruhan, India berencana untuk memiliki 1.640 tank T-90 dalam pelayanan pada tahun 2018 sampai 2020. Rusia dan Mesir juga telah menandatangani kontrak penjualan Main Battle Tank T-90MS. Kontrak tersebut juga termasuk transfer teknologi dan produksi tank bersama di Mesir. Dengan produksi pertama tank T-90MS, Mesir akan memperoleh teknologinya. Hal ini semakin memperkaya pengalaman Mesir yang sudah pernah memproduksi bersama tank M1A1 Abrams dengan Amerika Serikat yang berlangsung sejak tahun 1992. Kesepakatan ini juga berarti akan memberikan peluang Mesir meningkatkan kekuatan militernya di wilayah tersebut secara signifikan. Di saat yang sama, Mesir juga akan menjadi negara pertama yang memproduksi tank Rusia dan Amerika. Aksi borong tank yang dilakukan oleh Mesir dikabarkan juga telah membuat Israel meradang, karena tentunya negeri Yahudi tersebut bakal merasa tersaingi dalam alutsista darat di kawasan itu. Tank T-90MS sendiri merupakan modernisasi dari T-90, di mana tank modern ini awalnya dibuat hanya untuk memperkuat angkatan darat Rusia. Namun akhirnya, tank ini juga diproduksi untuk dijual ke berbagai negara di dunia. Bagi kalian yang menyukai video ini, jangan lupa untuk komen, like, dan juga subscribe apabila belum. Terima kasih sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Saya Master Military dan terima kasih.